Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ergun Christian. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai tentang cryptocurrency ya, tentang market cryptocurrency yang saat ini itu sedang dalam posisi bullish ya, sampai ke sangat signifikan sekali kalau misalkan kita melihat dari segi chart. Mungkin nanti saya akan bahasnya. Nah, di awal video ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman bahwa Solana itu sudah mulai menjual ya, yang namanya itu mobile phone di sini itu. Ini keren juga nih. Di sini ada yang namanya tuh fitur trading token, kemudian minting NFT, kemudian game on chain-nya, game dalam bentuk semacam Web3-nya. Kemudian ada access depth ya. Di sini bisa bisa kita lihat sini websitenya di sini. Dan untuk dari segi dari segi spesifikasinya di sini, untuk layarnya itu yaitu 6,67 inci ya. Ya agak-agak mini ya, agak-agak mini. Kemudian untuk RAM-nya itu 12 GB dan untuk storage-nya itu 512 nih. Mini tapi keren ini, mantap ini ya, sangat rekomendasi sekali ya. Dan untuk dari segi programnya sudah menggunakan Web3 ya di sini itu untuk si Solana. Pantesan untuk si Solana itu kalau misalnya kita coba lihat di sini, dia itu mengalami kenaikan sebanyak paling banyak ya di sini ya, yaitu di angka sekitar 22,38% untuk Solana ini. Mungkin karena pengaruh dari si mobile phone Saga ini ya. Dan kalau misalkan kita coba lihat di sini juga Solana Mobile debut Saga flagship Android phone for Web3. Itu beritanya itu ada di 24 Juni 2022, tapi di sini untuk si ininya mulai di shippingnya itu yaitu mulai di ordernya itu yaitu sekitar 2023 awal-awal ini, shipping early 2023, mungkin mulai di yang namanya itu didistribusikan gitu ya untuk si mobile phone-nya ini. Ini cukup bagus juga. Kemudian untuk Dev Store-nya juga ini yaitu lebih ke DeFi, kemudian NFT juga, kemudian Web3, aplikasi on the go. Nanti akan ada yang namanya itu aplikasi-aplikasi dari Web3 di mobile phone Solana ini. Wah, ini keren banget nih. Tapi ini berapa ya? Kan kita coba lihat nantilah harganya berapa ya. Pre-order no. Oke teman-teman, jadi di sini ketika kita sudah ngeklik tadi yang order ya, maka di sini itu akan meminta yang namanya itu untuk email, kemudian ada negara ya, negaranya daerah mana, kemudian harus kayak di sini itu harus yang namanya itu kita harus deposit dulu yaitu sebesar 100 US dollar. Dan ketika sebagai yang namanya itu tanda DP ya, DP. Dan ketika nanti itu si mobile phone-nya itu udah mau rilis, baru kita itu ngelunasin dan handphonenya nanti dikirim gitu. Di sini tuh terlihat. Oke. Dan ini untuk si Saga ini ya, cuman tersedia di US, CA, Kanada ya, Eropa, United Kingdom, kemudian CH dan AU ya. Juga NZ untuk tahap awalnya gitu. Di sini device expected to ship in early 2023, final purchase price will the $1,000. Oh, harganya itu $1,000 finalnya $1,000, berarti kalau misalkan 15.000 ya, 15.000 rupiah, $1 kali 100, 1,5 juta, berarti 15 juta. Wih, gila, 15 juta nih guys. Oke, cukup mahal ya. Tapi mendingan ini sih daripada yang masih Web2 ya. Nah, di sini ada yang namanya itu Solana plus prediction 2023 will Solana recover ke $20 berikutnya gitu ya. Ini tuh beritanya itu kemarin ya, tanggal 10. Berarti targetnya Solana itu kalau misalkan kita coba lihat nanti di chartnya itu ada di angka sampai ke $20, katanya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, langsung aja, let's go.
Oke teman-teman, jadi ini kita langsung mulai aja ya. Di sini sekarang itu kondisi dari global market itu yaitu di angka 994,27 billion, yaitu mengalami kenaikan sebesar 9,72%. Ini keren banget nih untuk si Bitcoin posisi pertama ya, dengan mengalami kenaikan dalam seminggu ini mencapai ke 21%. Kemudian Ethereum itu mencapai ke 20%, BNB 16,20%. Ini keren nih ya. Untuk Cardano 25%, Dogecoin 18%, XRP 13%, Solana 69%. Ini gila nih Solana ini emang killer banget ini. Keren ini untuk Solana ini. Oke, kalau misalkan kita coba lihat pada sekarang ini tuh yaitu ada di angka yang namanya itu time frame monthly ya, itu bulanan. Kalau misalkan kita coba lihat di sini dari speed kayak semacam siklus tahunan ya, siklus 4 tahunan di sini. Sekarang itu adalah saatnya itu udah di posisi paling bawah intinya itu. Di sini tuh terlihat di sini ada garis yang kena ya. Di sini ada garis yang udah pas di sini posisi ini, sama di sini teman-teman. Di sini itu ada dijadikan resisten, sementara di sini mungkin akan dijadikan support. Karena apa? Kalau misalkan kita coba di sini dari sejarah gitu ya, dari sejarah. Nih, dimulai dari yang namanya itu di tahun 2019 mulai bullish ya. Di sini ketika ini itu adalah garis spotnya itu ada di tanda silang X ini, maka di sini itu adalah awal mula dari yang namanya itu bullish. Teman-teman lihat ya. Sampai ke menemukan titik yang namanya centang hijau. Di sini saya menggunakan indikator yaitu Super Trend Oscillator dari Lux Algo ya, dengan setelan yaitu lengthnya 10, multinya itu 2, dan smoothnya itu 72. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat dari sini, yaitu dari 21 April. Dari 21 April di sini mulai dari yang namanya itu ada centang. Maka kalau kita coba lihat, maka dari sini itu adalah awal-awalnya yang namanya itu bearish ya. Berawal tuh di sini, kemudian dia sempat naik lagi, kemudian di sini paling parah teman-teman. Jadi paling parah kemungkinan nanti di sini itu adalah awal ya, karena kalau misalkan kita coba lihat dari garis plot ini itu menunjuk ke arah akan mulai dari bullish market, bull market. Karena ini udah hampir ke bawah ya teman-teman, tapi belum mencapai ke bawah, belum mencapai ke titik ini. Mungkin sebentar lagi, tapi kalau misalkan kita coba lihat dari segi histogramnya ya, ini itu ada tebal sekali, semakin menipis sampai akhirnya itu di titik yang paling bawah sini. Ini pun sama, ini tebal, pelan memudar, mungkin nanti sini akan sangat memudar sekali sampai ke awal di hijau yang sangat pekat gitu ya. Oke. Karena di sini itu langsung di sini ada yang namanya itu sinyal ya, sinyal bullishnya itu udah ada hijau yang sangat pekat di atas, dan di sini itu semakin memudar. Apakah di kemudian yang berikutnya itu setelah ini tuh akan seperti ini, maka langsung akan hijau yang sangat pekat? Kita lihat aja untuk market kedepannya ya. Karena di sini kalau misalkan kita coba untuk yang 2019 juga sama sini, ketika itu udah memudarnya itu udah sangat pudar sekali, maka ini itu ke titik X, si plotnya itu ke titik X. Kemudian di sini itu ada yang namanya itu hijau yang sangat tebal sekali ya. Jadi menandakan bahwa di candlenya ini adalah tandanya itu bullish. Kemudian kita coba lihat lagi yang di daerah tahun 2016 juga sama di sini teman-teman. Kita ini nyampe sini, ini itu adalah titik dari awalnya itu semacam bullish ya, bullish. Kemudian di sini panjang banget sampai ke titik ini, dan ketika di sini, kemudian di sini itu ada yang namanya centang hijau. Ini adalah tandanya itu market mulai bearish, sangat dalam. Sampai sini hijau lagi, sangat mulai kenceng lagi gitu. Nah begitu teman-teman untuk analisa dari perkiraan saya pribadi untuk Bitcoin ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita coba dari segi time frame
daily-nya lah. Time frame daily. Kita coba lihat di sini. Ketika dia itu si Bitcoin itu sudah mengalami di sini itu breakout, sini ada yang namanya itu threshold pattern ya. Maka dia itu langsung ngaceng. Di sini ini udah mulai ada ini untuk time frame daily. Langsung di sini ada mulai hijau ya, udah kelihatan sini itu mulai hijau di sini. Di sini udah ada tanda silangnya yang warna merah. Maka di sini itu adalah indikator untuk mulai untuk bullish ya, untuk bullish. Tapi di sini ada yang namanya itu menggunakan ECHO, Luxalgo, Silmentary, Cumulative Loss, yaitu mengenai tentang yang namanya itu data berdasarkan data forecast ya, grafik berdasarkan data forecast teman-teman. Maka kalau misalkan kita lihat di sini itu di area ini itu adalah yang namanya itu supportnya dia, karena di sini udah berhasil untuk keluar dari yang tadinya itu resisten, kemudian sekarang dijadiin support. Dan kemudian yang namanya itu resisten yang berikutnya yaitu adalah di kisaran yaitu sekitaran 21.500 US dollar ya di sini. Maka dia itu kemungkinan akan nyampe dulu ke level ini, kemudian dia akan turun. Di sini itu adalah konsolidasi sebelum dia itu lanjut lagi ke penguatan yang berikutnya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita coba untuk cek dari yang namanya Solana di sini, Solana pun juga sama di sini. Mungkin yang berikutnya itu dia itu akan dulu harus kena dulu ke sini. Ini itu harus melewati dulu resisten yang ini itu sangat kuat sekali di sini. Yaitu ada di 34 US dollar ya, 34 US dollar. Kemudian di sini itu dia itu akan mencoba untuk sideways ya teman-teman, mencoba untuk sideways. Mungkin ketika dia itu udah mampu untuk ngelewatin ini, baru yang namanya itu berita tentang si Solana itu akan mencapai ke sekitar 20 berapa tadi ya, 20 dolar ya, gimana sini ya, yang tadi itu sekitar 20 dolar nih. Bahkan di sini untuk si Bitcoin itu bisa mencapai ke 250 dolar ya, untuk dari Instagram ini. Dan orang dalam melihat ini yakin harga Bitcoin tahun ini mencapai ke 250 dolar. Kalau misalkan coba dilihat ya teman-teman, untuk si Bitcoin ini cukup masuk akal juga untuk Bitcoin bisa nyampe ke 250 dolar. Karena ini sebenarnya menggunakan time frame daily aja lah. Nah, ini itu adalah sekitaran kalau misalkan kita coba ini di copy ya, ini di copy dari sini, kita coba clone, jangan tarik ke sini. Misalkan ini coba tarik ke sini, maka sini yaitu di kisaran, bahkan menurut kalau misalkan ya sama ya untuk segi kenaikannya bisa mencapai sini 349 US dollar untuk yang bullish berikutnya ya. Ini keren banget nih untuk si Bitcoin ya, untuk investasi jangka panjang teman-teman, buat masa depan anak-anak kita nih. Karena di sini udah mulai kelihatan yang namanya itu checklist, yaitu tandanya bullish kali ya, udah mulai mau bullish, nah, bull run lagi nih teman-teman. Oke. Kemudian ada juga yang namanya itu di sini tuh kalau misal ini tuh berita kenapa Solana itu sangat bagus sekali, selain dari yang namanya itu dia itu mengeluarkan mobile phone, makanya dia itu kenceng banget. Di sini tuh dia itu ada yang namanya itu token bong ya, token bong. Coba lihat di sini, sejak diluncurkan token selama hari Natal 25 Desember, token bong ini telah mengalami peningkatan lebih dari 2000% hingga per 5 Januari 2023 menurut ya kemarin. Ini juga turut berkontribusi terhadap peningkatan harga Solana sebanyak 30% dalam sepekan terakhir. Gila nih. Saat awal pemeriksaan token bertema anjing ini mengirimkan 50% pasukan tokennya sebagai airdrop kepada komunitas Solana. DEX Solana Orca mengungkapkan airdrop menghasilkan volume perdagangan lebih dari 20 juta. Ini adalah chartnya, nih gila banget nih, tadinya tidur sampai ngacang banget nih. Situs Webong menjelaskan bahwa para kontributor Bong sudah bosan dengan tokenomics Alameda yang toksik.
sehingga mereka ingin menciptakan meme coin yang menyenangkan di mana setiap orang mendapat kesempatan yang adil katanya gitu. Oh ini itu jenisnya itu meme coin ya, meme mirip-mirip kayak si doge ya. Bahkan meme ini memiliki maksimal supply sebesar 100 triliun bong, di mana 50% dari total supply telah disalurkan ke berbagai pihak termasuk pengembang Solana 5%, pemegang koleksi NFT berbasis Solana 20%. Untuk ekonomiknya, udah menunjang yang mau adopsi tentang NFT, udah ya gitu untuk Solana ya. Jadi selain mobile phone, dia juga ada yang namanya itu apa ya, token bongnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua ya. Ingat disclaimer on dan your ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman. Dan pengendali keuangan teman-teman adalah dari teman-teman sendiri. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.